semua itu ada, apalagi zaman sekarang ini ada jejak digitalnya yang nggak bisa dihilangkan. Bukan maksudnya kita mengungkit-ungkit masa lalu, tapi dari sana kita bergerak bahwa masa lalu itu tidak menentukan masa depan, tapi masa lalu itu bisa mempengaruhi perjalanan masa depan. Jadi kepada kita hari ini, kalau kita bicara perhelatan ini, sekarang yang menjadi masalah nggak ada incumbent. Kalau zaman 2019 persoalan di bawah, di grassroots. Hari ini persoalan di atas, ya, karena semua berebut. Dan kalau kita lihat bicara tentang dialog, kan berarti ada yang namanya urun rembuk. Tapi kalau debat, karena KPU sudah menetapkan itu, ya semua harus berdasarkan standar KPU. Ketika dikatakan KPU melanggar, KPU yang menyatakan itu melanggar. Tapi ketika tidak dikatakan KPU itu melanggar, berarti itu tidak melanggar. Yang kedua, tentang saya orang Batak dan asli orang Batak. Ya, kampung kami lah dikatakan ada BODT. Ya, BPODT. Sampai-sampai orang Batak di sana bilang itu BPODT itu menjadi bodat. Karena apa? Dari awal kita udah curiga. Ketika dibilang itu jadi badan, rencananya itu di bawah presiden. Tapi kenyataannya jadi eselon 3 di kementerian UPT. Artinya bagaimana dia mengelola satu kawasan dengan 7 kabupaten dan objek wisata yang dikatakan destinasi tingkat dunia, dan banyaknya konflik-konflik tanah di sana, bisa dia mengorganisir itu. Ya, kita nggak ada sampai sekarang yang namanya BPODT itu apa yang dipertontonkan mereka? Hanya kaldera itu aja, itu nggak ada BPODT, bisa juga kaldera dibangun. Kampung kami ada motung, dan di bawahnya itu ada namanya Sigapiton. Sigapiton itu di bawah, di atasnya ada sumber air. Kalau sempat dirusak ini, habis air itu semua ke bawah. Jadi sebenarnya, dan ingat, Sigapiton itu adalah sumber bawang. Cikal bakal bawang Brebes itu dari Sigapiton. Ya. Janji-janji tentang, dulu orang banyak cerita Samosir keping sorga. Kepingan sorga. Sorganya mana? Orang banyak mau jual tanah. Hari ini tidak ada yang mau jual tanah, tidak ada yang mau beli tanah. Jadi kepada kita hari ini, kalau bicara perubahan, mau tidak mau, hidup ini harus berubah. Dari anak bayi menjadi balita, dari balita menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa. Jadi kita jangan anti dengan perubahan, dan tidak juga dengan anti dengan perbaikan. Jadi kepada kita hari ini, ya, tema hari ini adalah tema dialog publik. Ya, saya sangat salut dengan mereka-mereka ini, anggota DPR 2 orang ini kan, ahli strategi anggaran segala macam, ya kan, ya kan. Nah, kemudian saudara Sahat ahli investigasi. Hah? Jadi nggak ada lagi kurangnya nih. Kalau dibilang ini sebenarnya udah kalah ini apa Karni Elias sama si Prasetyo ini. Jadi kepada kita hari ini, ya, kita tidak melihat suatu kelemahan orang, tapi kita perlu koreksi, ya, karena itu adalah sesuatu hak pribadi kita. Jadi kepada kita hari ini, kalau bicara tentang debat, debat itu diizinkan, diperkenankan di KPU. Tapi ingat, debat itu bukanlah segala-galanya. Itu hanya satu bentuk mempresentasikan apa yang bisa mereka tunjukkan. Jadi kita juga hari ini dialog, kita bukan bermusuhan. Saya bisa berbeda pendapat dengan saudara, tapi kita juga berbeda pendapatan. Sekian dan terima kasih. Tapi Bang Rajamin, ada satu yang kurang, Bang. Sebenarnya Bang, dari 3 pasangan calon ini, karena kita butuh juga pencerdasan kepada masyarakat. Dari 3 calon yang bagus, yang memungkinkan dan menguntungkan bagi Sumatera Utara, paslon berapa? Pertama, kita butuh pemimpin yang cerdas. Bukan pintar. Artinya dia bisa melihat sesuatu yang nggak dilihat orang lain. Bijaksana. Yang kedua, butuh yang berani. Banyak orang pintar tapi nggak berani. Safety player. Ya. Yang ketiga, kita nggak butuh playing victim.
Kita sekarang banyak kali skenario. Kita yang pelaku, kita jadi korban. Ya, kita hentikan semua itu. Hari ini kita hiduplah apa adanya. Jangan ada apanya. Semua hidup ini dimulai dari nomor 1. Nggak ada orang lahir langsung nomor 2. Ya kan? Dan tidak ada orang mau jadi nomor 3. Tetap mau nomor 1. Sekian, terima kasih.